Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, teman-teman setuju tidak bahwa hasil dari proses belajar itu seringkali diukur hanya berdasarkan nilai yang diperoleh? Padahal nilai yang diperoleh tinggi itu belum tentu menggambarkan kompetensi dari siswa tersebut. Nah, kita tahu bahwa kompetensi juga perlu diprioritaskan. Nah, bagaimana cara mengukur kompetensi peserta didik? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi? Yuk, mari kita ikuti videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Mengapa pembelajaran perlu berbasis kompetensi? Nah, kompetensi itu sendiri adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Nah, itu tentu berbeda dengan hanya sekedar pengukuran nilai dalam ujian. Karena di sini kompetensi harus bisa menunjukkan sejumlah elemen ya yang bisa diukur, kemampuan yang bisa diukur. Nah, berbeda dengan hanya yang menunjukkan angka-angka ya. Output yang ingin dicapai dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah kompetensi dari peserta didik itu meningkat yang dapat diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Sehingga nanti pada proses asesmen kita menggunakan project ya. Kemudian guru mengamati dan memastikan bahwa sejumlah kriteria unjuk kerja atau personal performance yang disyaratkan dalam kompetensi itu sudah memuat nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilannya, dan itu terlihat. Nah, kemudian komponen materi pembelajaran berbasis kompetensi itu apa saja? Kompetensi yang akan dicapai itu yang pertama, jadi silakan di-review kembali tujuan dari pembelajaran atau learning objective pembelajaran. Sehingga nanti kita bisa menemukan kompetensi apa yang kira-kira harus dicapai ya. Kemudian yang kedua adalah strategi penyampaian untuk mencapai kompetensi. Kita tahu zaman sekarang sudah berubah, sehingga kita menerapkan media pembelajaran itu akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah, hal ini sekarang sudah menjadi keharusan dan sepertinya tidak bisa kita hindari lagi. Materi pembelajaran yang dijelaskan melalui media dengan urutan yang sistematis itu akan membuat penyajian materi itu terasa menarik bagi siswa. Selain itu, dengan penggunaan media itu mewadahi ya, semua gaya belajar siswa. Misalnya kalau hanya siswa yang senang dengan visualisasi, maka kita bisa mewadahi itu dengan media yang kita punya ya. Kita buatkan video-video pembelajarannya, bisa mereka nikmati dimanapun ya, tidak harus di sekolah. Kemudian mereka nanti kita buatkan project pembelajaran yang mengharuskan mereka berkolaborasi dan seterusnya. Sehingga strategi ini harus kita kuasai betul, sehingga strategi ini bisa kita manfaatkan dalam mencapai kompetensi. Sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi, itu penilaian tidak terpaku dengan nilai ujian. Kita sudah tahu tadi ya bahwa asesmen itu perlu memenuhi salah satu prinsip dasar, mengukur apa yang ingin diukur, apa saja yang dapat diukur. Nah, capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan
proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Nah, oleh karena itu setiap asesmen pembelajaran yang akan kita kembangkan ya, itu harus mengacu pada capaian yang telah ditetapkan. Nah, pada pembelajaran merdeka, tujuan pembelajaran itu bahkan bisa didiskusikan ya dengan siswa, apa yang nanti akan kita targetkan, apa saja untung ruginya, bagaimana bisa bersikap mandiri, kemudian bisa berkomitmen. Kita juga rajin untuk mengevaluasi seluruh kekurangan kita sendiri, sehingga kesadaran komitmen, kesadaran untuk bercermin, kemudian kesadaran untuk belajar mandiri, inilah nanti yang akan membuat capaian pembelajarannya melesat melebihi yang kita prediksi. Nah, untuk menghindari asumsi bahwa penilaian itu adalah ujian dan itu dituangkan dalam nilai-nilai, maka guru dapat berinovasi dengan mengganti ujian yang sifatnya nanti acuannya adalah nilai itu diganti dengan yang berupa tugas ya. Misalnya membuat video praktek tentang analisa sesuatu dengan tema yang sesuai ya. Misalnya kita temanya apa, kita meminta siswa kita untuk membuat video yang praktek tentang analisa sesuatu ya, tema yang kita pilih. Kemudian mungkin yang kedua bisa kita tugaskan untuk membuat video animasi bagaimana proses kejadian tertentu sesuai dengan tema yang pembelajaran yang kita sajikan. Kemudian bisa dengan kita tugasi untuk membuat karya berupa poster. Kemudian bisa juga tugasnya itu berupa membuat checklist ya yang berisi indikator yang menggambarkan target yang perlu dicapai peserta didik. Kemudian juga bisa dengan mind map ya, siswa kita minta untuk membuat semacam diagram yang bisa menggambarkan hasil pembelajaran mereka selama ini ya. Nanti kita bisa melihat ya dari mind map itu seberapa penguasaan siswa terhadap materi yang kita berikan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran Merdeka Belajar, pembelajaran sepanjang hayat itu memang harus kita perkuat bersama. Nah, prinsip implementasi pembelajaran sepanjang hayat menurut Sanjaya 2011 itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi mulai sekarang kita sebagai guru berkewajiban untuk mengetahui karakter siswa, kemudian gaya belajar siswa, kemudian setelah itu mengembangkan dengan metode pembelajaran yang tepat agar mereka semua terwadahi. Kita tidak bisa memperlakukan semua murid dengan treatment yang sama. Jadi kita memang harus pandai-pandai memanfaatkan sejumlah metode-metode belajar yang ada. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial, keingintahuan, imajinasi, kreativitas, dan keterampilan dan pemecahan masalah. Nah, ini siswa itu lebih akan respect dengan kita apabila kita mampu memberikan contoh ya. Misalnya kita hari ini memberi tugas membuat video. Nah, sebisa mungkin guru itu bisa membuat video. Saya saja kan mengajar humas misalnya. Saya menuntut siswa saya untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Maka saya dengan mudah memberikan contoh bahwa saya menggunakan media berupa channel YouTube untuk mengasah kemampuan saya berkomunikasi. Siswa bisa melihat langsung bagaimana saya berkomunikasi, apa manfaatnya skill komunikasi itu bagi saya. Kemudian setelah itu siswa atau peserta didik itu akan dengan sendirinya respect dengan kita ketika kita sudah melakukan sesuatu, karena siswa itu ingin karya nyata, ingin pengalaman yang nyata, yang real, yang tidak hanya sekedar kita beri semacam teori, mereka disuruh mendengarkan. Nah, ajak mereka nanti terlibat langsung bagaimana nanti pola-pola pemecahan masalah, bagaimana kompetensi itu bisa kita asah dan seterusnya. Perlu pelibatan langsung siswa dalam pengalaman nyata. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Nah, ini Bapak dan Ibu
tidak bisa kita hindari lagi bahwa seorang guru harus mengembangkan kemampuannya menggunakan ilmu dan teknologi. Karena apa? Karena pembelajaran sekarang berbeda dengan dulu. Bagaimana mungkin kita bisa mentransformasi ilmu menggunakan ilmu dan teknologi kalau kita sendiri belum bisa. Makanya sering-sering ikuti pelatihan, belajar mandiri itu akan jauh lebih baik Ibu-ibu. Jadi mungkin bisa melalui Rini Channel ada satu video saya yang di situ saya sukses nge-YouTube hanya dengan model PowerPoint saja. Nah, ini saya hanya menggunakan satu aplikasi saja Bapak dan Ibu, karena saya juga termasuk yang gaptek menggunakan sejumlah aplikasi, sehingga saya untuk keperluan channel YouTube saya hanya memanfaatkan PowerPoint saja. Kemudian menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Nah, tentu saja ini harus kita sisipkan dalam setiap pembelajaran ya, dalam rangka pemenuhan karakter siswa. Kemudian kalau untuk di SMK kita juga perlu memuat mengenai karakter di industri atau di dunia kerja, di dunia usaha ya. Kemudian belajar sepanjang hayat dan tak kenal lelah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kita guru adalah merupakan pembelajar. Karena apa? Ilmu sifatnya dinamis, sehingga seorang guru mau tidak mau selama dia masih berprofesi sebagai guru, maka dia harus menjadi insan pembelajar. Nah, jangan patah semangat Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saatnya buat rencana aksi sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi, karena saya yakin semua Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia bisa melakukannya. Nah, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk penonton setia Rini Channel. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Assalamualaikum.